Sup ayam kasih ginger sedikit, wah enak itu. Sup ayam kasih ginger itu enak itu. Alhamdulillah. Excuse me. Teman-teman lagi ngapain ini? Lagi di hari ini udah libur belum sih? Kita ini udah libur belum? Oh udah libur ya. Happy long weekend untuk semuanya. Sudah Mi, oh iya, happy long weekend ya. Kalau untuk ibu-ibu mah, kalau kayak aku gitu mau weekend mau nggak long weekend sama aja. Cuma semende kabar sudah libur, oh, bukan, aku orang Lahat. Atau dulu di Bali aku suka bubur seafood laut tahu gitu ya. Aku tuh ada sih, tapi temenku yang punya, jadi dia kayak ginseng gitu, sup ayam ginseng gitu. Nah, tapi temenku yang punya contact person untuk orang tersebut gitu. Nanti aku tanya sama dia mau minum itu. Bun, kok rumah sepi, anak-anak di mana, suami juga di mana? Nura, anak-anak saya satunya sama papanya. Kalau satunya lagi on the way pulang ke Jakarta. Mungkin nanti siang dia akan sama saya. Kakak, oh ya, gitu. Cynthia Dewi. Anakku yang satunya kan dari Semarang, kuliah di Semarang. Terima kasih. Mbak janda apa tidak? Saya nggak mau jawab itu. Udah pada heboh. Oh kuliah ya yuk anak yuk. Ibu segar sekali pagi-pagi. Mana ada, saya sakit ini. Kuliah di Undip ya Mbak Mas Bima, iya ya. Anakku kuliah di Undip ekonomi, tapi dia ambil yang jurusannya akuntansi. Privacy mbok jangan ditanya begitu. Enggak sih, kalau masalah suami itu, kalau masalah anak aku nggak begitu ini ya, nggak begitu reluctant gitu untuk menjawabnya. Tapi kalau masalah pribadi aku sendiri, suami gitu-gitu, males aku. Waduh, pertanyaan mulai. Mulai. Kenapa tadi? Apa tadi? Usia ibu berapa? 48. Tua tapi cantik. Dah. Bangun tidur tetap cantik, Masya Allah. Baru semester 2. Aku 48. Malam Mbak Ita Rosario. Badannya masih bagus, badan saya. Cewek cowok, semua cowok. Minum vitamin udah. Usia 48 kayak 38, alhamdulillah dikasih diskon 10 tahun. Mbak, kamu soft spoken banget, seneng dengerin suaranya. Oh gitu ya, makasih. Kalau gitu dengerin saya nyanyi juga ya. Saya juga suka nyanyi, walaupun tidak sebagus penyanyi profesional. Aduh mak, karena aku suka nyanyi sih. Tapi sebenarnya kalau mau dibuat apa itu namanya, mau dibuat rekaman gitu mah udah bisa, cuman dan udah banyak yang ngajakin, tapi untuk apalah. Suaranya seperti Rapika Durio gitu dah.
Ayuku selalu merendah padahal suara Ayu bagus, Masya Allah. Suntik mbak, kemarin udah dikasih multivitamin, tapi ini kayaknya kalau aku lihat ini nih kayaknya sudah mulai memasuki perubahan hormon aja sih sebenarnya. Karena aku ngerasa ya oke lah, kalau kekurangan kemarin tuh kekurangan vitamin D ya. Jangan nyanyi mbak, buka diskusi yang menyejukkan aja. Ku dengar bagus banget, Masya Allah. Diskusi apa mas? Diskusi agama? Enggak ah, saya enggak berani karena ilmu saya belum cukup. Nanti saya jadi kayak pelangap long lagi repot. Nyanyi. Kok Kak cerita tentang kurang vitamin D? Iya banyak orang gabut butuh teman bicara. Oh ya. For me, aku sudah melakukan live stream di TikTok ini sudah dari tahun 2020-an. Jadi awal-awal main TikTok itu aku sudah melakukan live stream, nyanyi di live stream, terus bikin konten-konten yang memberikan sharing-sharing juga ya. Terus dan banyak endorse dulu tentang skincare, tentang baju, tentang makanan gitu. Tapi kalau sekarang untuk endorse itu memang sudah agak berkurang ya, udah jarang orang dapat endorsement kayak gitu, udah jarang. Dan kalaupun ada sekarang tuh aku udah nggak begitu lagi mau mengerjakannya. Kurang vitamin kak kayaknya. Iya emang aku kurang vitamin, terutama zat besi karena aku tuh kena anemia. Terus apalagi kekurangan vitamin D juga gitu. Makannya emang sedikit sih, aku sukanya makan buah sama sayur. Terus iya aku juga pernah lihat Ayu promo makanan kayak gitu. Iya makanan biasanya dari restoran-restoran yang memang sudah lumayan terkenal sih kalau dulu ya. Cantiknya pagi Nazara. Oh terima kasih. Halo juga. Jadi pagi ini sebenarnya aku lemes banget karena tadi malam juga tidurnya nggak bisa. Jadi hari ini aku mau ke dokter lagi. Sembari kita cari makanan yang enak. Dasarnya cantik, makasih. Di nanti Edis TV tuh kamu pengennya saya naik ke situ ya? Enggak, aku nggak mau naik lagi ke Edis TV. Tapi sekarang Edis TV-nya udah sering masuk ke roomnya aku sini, maksudnya keluar di mana? Dan orang-orang yang membuat VT gitu. Kayak dinding di belakang. Suplemennya apa kakak? Nggak ada. Resep agar tetap cantik? Nggak begitu signifikan banget sih untuk resep tetap cantik gitu. Malah mungkin kalau orang dengernya agak-agak sedikit ini mah klise gitu kan. Aku nggak tahu kalau misalnya kita berpikiran positif itu memang membawakan aura yang lebih damai di wajah gitu, di pembawaan gitu. Tapi ya pikirannya harus dilatih untuk tetap positif terus. Plus perawatan guys. Oh perawatan. Perawatannya krim wajah aja. Iya bener kakak, positif ya begitu aja, dilatih terus karena juga banyak mendapatkan pencerahan gitu ya.
dari dialog, dari apa lagi, sharing sama teman-teman, ngikut pengajian, udah gitu-gitu aja sih. Abang Eki Meski, maksudnya Abang Eki Meski apa ya? Pit, kita mau olahraga nggak sih, Pit? Pit, Pit. Udah, aku mau ke dokter aja hari ini. Gak enak banget badannya. Minta dong, minta apa tuh? Bun, usahakan tiap hari jalan 1 jam semua penyakit. Oh iya, saya biasanya selalu jalan kok. Kalau dipanggil di belakang tuh gak denger ya? Astaga, kayaknya aku harus pakai toa. Perhatian kepada saudara Fitri, diharapkan untuk segera datang ke mana? Jabunda. Meja apa ini, persegi panjang. Istirahat yuk, yo. Rum bahas apa ini? Nggak ada bahas apa-apa. Mbak Aida bisa sendiri. Saya juga punya teman yang nganterin, punya saudara yang nganterin. Ngelek katanya. Emang ngelek ya? Emang ngelek ya? Aman. Yang ngelek kakak. Oh, oke. Pit, ini apa? Aku nggak suka, Pit. Tolong, Pit. What is this? Ayo ambil itu. Aku nggak suka. Aduh, dia ganggu aku aja. Di itu kan di apa? Tuh. Apa itu? Ambil itu sapu lidi. Selamat pagi. Tuh, tetap di tempat yang tadi. Kelamaan kau mah. Nggak bisa sakit. Tuh kan. Ada. Lu gimana sih? Ayo dikira gampang. Iya gampang lah. Hanya butuh konsen aja. Ya ampun, greget. Nah, udah. Aduh, ya Allah. Gara-gara ini dong. Ya ambil pakai tisu lah. Ampun Fitri, Aida. Yuk. Hah? Hidup lagi. Hidup lagi apaan? Udah begitu. Hidup lagi kan nggak dipukul. Apa itu laler? Kayak iya. Mana Nah dia? ini dia di perutnya tuh. Jahat aku ya. Iya. Tapi ini bukan anak hijau, guys. Tadi ada yang ngangkut soalnya hari ini. Oh ngangkut sampah. Selamat pagi. Ayo kalau mau ngobrol kita ngobrol. Tapi kalau misalnya yang agak-agak sensitif mungkin pagi-pagi jangan ya. Pas debat sama penonton pun tembus 30K. Berkelas banget. Iya, satu hal yang harus
kita pahami bahwa pada saat kita melakukan ajang debat ya sebenarnya ya, seharusnya kita itu harus mempunyai persiapan gitu, topiknya apa dan itu yang harus dibahas gitu. Kalau kemarin itu sebenarnya banyak yang melenceng daripada topik yang mau diangkat. Masalah katanya ini semua berdasarkan fakta-fakta yang disampaikan sama Mas Edis itu saya bukan menyangkal ya, tetapi tafsiran yang disampaikan tersebut tidak semuanya saya terima. Intinya itu aja sih ya, karena tafsiran itu kan bisa dibuat oleh beberapa golongan ataupun ulama yang ada, tergantung dari sudut pandang dan pemahaman yang mereka punya. Nah, di Islam sendiri kan ada beberapa golongan ya kan, ada beberapa golongan untuk diyakini, dijalankan Islam di seluruh dunia ini. Jadi bukan hanya satu. So, bukan saya menolak ataupun tidak terima dengan apa yang disampaikan. Tentunya sebagai seorang yang beragama gitu kan, kita juga harus punya pemikiran yang kritis gitu. Tetapi kembali lagi, jangan sampai pemikiran kita itu merasa bahwa kita itu benar, pinter, sehingga menutup hal-hal yang di luar itu semua. Beberapa mazhab Mami, iya itu dia bahasanya Cinta. Aku tuh pagi-pagi tuh ngelodingnya lama. Ya, jadi aku pakai bahasa-bahasa yang simple aja, yang gampang dimengerti saja oleh aku sendiri, juga mungkin teman-teman, atau mungkin teman-teman yang ada di sini malah sudah luar biasa semua ilmu-ilmunya. Tolong dibimbing, sama-sama kita belajar ya. Masih bahas agama. Ternyata baik diam Bu. Kan ada yang tanya. Ya kalau yang saya sampaikan kan bersifat general ya, bukan yang inti, esensial daripada agama kayak ustazah gitu, enggak lah. Saya mah orang awam biasa. Tapi ya boleh lah kalau kita tuh garis besarnya tuh kan orang kalau mengerti, orang yang paham, oh ibu ini sebenarnya begini. Nah, udah gitu aja. Menolak tidak, saya tidak menolak. Saya menerima aja kok dengan apa yang disampaikan. Tetapi kalau untuk merubah suatu keyakinan, ya nanti dulu. Hai kakak cantik, hai juga. Udah lah. Kabar ini Fitri. 2. Jangan. Setengah kita. Stenji. Statue. Cincai lah. Kemarin tuh aku beli tempatnya itu jadi nggak sih? Belum itu ya. Kayaknya jadi deh. Tapi kayaknya online shop, COD. Belum nyampe Ya. Terguncang imanku melihat kakak. Jangan terguncang, ada apa? Diguncang-guncang nggak boleh. Kak umur berapa sekarang? 48. Is it? Sudah? 6. Oke. 6. 6. Mau kok 68. Lah kau kenapa bikin aku bingung, Nda? Udah tahu kalau akunya agak-agak
lemot pagi-pagi ya. Belum ngompol. Wong kita galo. Dedi Permana, selamat pagi juga. Hebede mami. Belum. Oh belum. Nanti bulan depan. Salah. Seumuran ternyata kita. Ayo. Kita seumuran ternyata Mbak Angelis. Ya ampun, luar biasa kita ya. Pasti ya. Kakak orang Palembang ya? Bukan, aku Jemlahat. Palembang itu ibu kota dari provinsi. Tapi kalau aku sendiri tidak pernah tinggal di kota Palembang dan tidak kenal dengan kota Palembang itu secara detail. Tapi kalau dikatakan aku dari Sumsel betul. Tapi kalau aku bilang aku dari Palembang, aku nggak tahu daerah Palembang. Ya, tapi itu adalah ibu kota provinsi Sumatera Selatan. Nah, aslinya aku tuh dari Lahat, yaitu salah satu kabupaten yang ada di Sumatera Selatan itu. Ya, saya di atas 2 tahun. Oke. Pardede. Oh, dulu tuh saya punya pacar itu, Pardede itu. Aduh. Pardede. Ya. Dulu itu kalau nggak salah dia udah Letnan 1. Saya masih SMA. Kopassus. Mungkin udah pensiun sekarang ya. Lahat Batu Raja. Saya bukan, I don't know. Kamu Kopassus bukan? Kakak ini masuk Komal Edis, maaf kalau salah, salam damai. Oh iya saya itu. Saya letnanan. Oh iya, tidak masalah. Jangan letnan kalau gitu, jenderal-jenderalan ya. Bukan pacar lah, waktu itu dia itu apa tuh namanya, mengatakan suka sama saya gitu. Ibu suka nunang juga ya, berarti dulu ibu suka nunang, apa itu? Saya tentara langit mami, masya Allah. Senang sekali. Nunang itu apa? Non muslim kali ya? Bukan. Taruna bu, dulu ya deh ada Taruna. Enak Kopassus, kopi pakai susu. Oh, salam kenal Mbak, salam kenal juga. Ya kan di kota Serang itu kan memang ada apa itu namanya? Mereka punya tempat itu. Di situ di kota Serang itu. Nah dulu tuh aku kan sekolah SD sampai SMA itu kan di kota Serang itu. Sekolahku itu dulu sekolah Katolik. Iya, aku dulu di sekolah Katolik memang SMA-nya. Mardiwana. Jadi kenapa mungkin teman-teman itu kemarin itu pas di edis itu ya, ibu ini bukan orang Islam gitu kan, karena ya memang aku teman-temanku semuanya memang non Muslim. Teman dari SMA pun banyak teman-temanku non Muslim, dan kita itu silaturahmi dan toleransi kita memang kita nggak usah membicarakan toleransi ya, tetapi silaturahmi kita sebagai manusia biasa gitu baik-baik aja, baik-baik semua gitu loh. Jadi Kalimantan Barat Kuburaya, oh oke. Suku Sunda, oke. Jadi ya memang pada saat dibilangnya nggak boleh mengucapkan salam gitu, nggak boleh mengucapkan selamat hari raya untuk agama lain gitu, karena Mbak cantik. Jangan Mbak Siti Maisaro, apa tuh ya, nggak bisa ya. Teman-teman saya masih dari SMA dulu gitu. Saya tidak melihat dari perbedaannya, tapi saya melihat itu dari apa itu? Saya juga bingung ngomong apa. Ya, kenapa saya harus ngomongin perbedaan? Wong bersatu itu lebih kuat, lebih kokoh, bersatu itu lebih baik, bersatu itu lebih ramai, bersatu itu lebih indah. Apa?
ngapo nak ngomong ke beda-beda. Beda-beda tuh hanya akan menimbulkan chaos, akan menimbulkan dilematik. Ngapo dah kalah aku. Satu baik. Aidah. Apa tadi ada yang ngomong apa? Mbak pramugari dulu ya, iya. Dulu aku di Singapore Airlines. Nah di Singapore Airlines pun teman-teman juga ya begitu gitu loh. Kurang baik. Iya, galak tempoyak juga ya. Mbak umurnya berapa sekarang? Umurnya aku 48. Jangan karena agama kita jadi cerai berai. Iya sih, makanya ya. Ini tidak dimiliki kaum-kaum yang sama fanatik, yang suka ngamuk. Ya sebenarnya itu kembali lagi pola pikir, pendidikan gitu kan ya. Dan kebijakan dari pemerintah itu sendiri. Masyarakat kita ini kan sebenarnya kan sangat korporatif ya. Saking kooperatifnya kadang-kadang kebablasan gitu loh. Ya kan? Jadi tergantung bagaimana apa itu namanya pemerintahan kita ini aja sih, maksudnya membawa masyarakat kita ini ke depannya itu nanti seperti apa. Nah, tetapi kita juga sebagai orang yang bisa mencerna, bisa belajar openly sekarang gitu kan, kita juga ya seharusnya berpikiran itu lebih maju dan lebih baik. Tetap memegang apa yang namanya prinsip-prinsip hidup. Tetapi lebih baik itu kan bukan berarti kita jadinya fanatik ataupun mengedepankan kebrutalan kayak gitu. Kalau aku sih itu mah di belakang dah, nggak penting. Semua tergantung pribadi masing-masing kakak cantik. Oh iya. Sampai suatu saat aku itu mendengar ceramah gitu yang memang mengajar memang menghimbau untuk tidak mengucapkan dan lain sebagainya. Dan di satu kesempatan lainnya pun saya mendengar ceramah yang tidak menganjurkan seperti itu. Jadi sebenarnya kembali lagi ke pribadi masing-masing sih kalau aku bilang. Nggak adil toleransi kadronisasi masuk pemerintahan. Negara lain udah mau ke planet lain, kita masih ribut dengan religi orang. Bener. Iya Nian, yang penting tuh bijak dalam segala hal. Iya Nian. Gak pernah sih kalau aku tuh merasa ada kebencian, ada apa dengan orang melakukan ibadah gitu ya. Orang melakukan ibadah ya silakan saja, itu kan suatu cara mereka bersyukur ya dalam hidup mereka. Kenapa harus diganggu gitu loh, ataupun malah dihalang-halangin. I don't know lah what happened Indonesia tuh. Kalau dulu-dulu perasaan agama tidak menjadi suatu bumerang ya di tengah-tengah masyarakat kita ya. Kalau dulu ya, aku nggak tahu, mungkin itu ditutup atau apa, aku nggak ngerti gitu. Tapi kalau semasa aku kecil ya memang tidak ada itu. Mbak asli orang apa ya? Orang apa? Orang apa? Dulu kita Bhinneka Tunggal Ika banget. Kita nasionalismenya kita itu dulu tuh benar-benar dikedepankan. Suku maksudnya, aku sukunya tuh suku Melayu, Sumatera Selatan. Orang Indonesia. Harus kita terima jika agama lain tambah banyak di negara kita. Agama lain tambah banyak di negara kita ini. Ya, karena memang keragaman yang ada di Indonesia ini, di Nusantara ini luar biasa sih sebenarnya. Kesayangan aku Sulawesi, hai, selamat pagi Ayu cantik, keluarga besar Sriwijaya.
Kayak gitu. Tapi emang betul orang bilang lulusan Katolik itu smart seperti tante ini. Sekolah-sekolah Katolik pikiran orang pintar seperti Mbak. Oh ya enggak juga sih. Biasa baik. Apa tuh? Kenyataannya sih memang kayak gitu kadang-kadang ya. Ya semoga kita sama-sama belajar ya, dari perbedaan itu kita sama-sama belajar gitu ya. Yang namanya orang pintar itu kan tidak menolak untuk dikritik ya. Dan kritikan itu sifatnya kalau misalnya jangan dianggap kritikan tersebut jadi negatif. Seharusnya kritikan itu menjadikan kita lebih baik gitu. Nah, seperti itu sih. Gara-gara istri Ustadz ya usaha jilbab, makanya jilbab dibuat wajib kalau muslim politik dagang. Enggak. Itu kan rezeki masing-masing lah. Ya, enggak masalah ya. Orang mau jualan jilbab itu kan, yang kalau aku lihat sih jilbab yang benar itu ya, mohon maaf banget ini. Mungkin muslim, saudara-saudaraku muslimah mungkin akan, apa sih ibu ini sebenarnya gitu. Itu suster itu pakai jilbabnya itu benar gitu, bajunya dan lain sebagainya. Karena aku kuliahnya dulu sempat bukan kuliah ya, maksudnya sempat dulu aku mengambil sekolah sekretaris ya di Tarakanita, kembali lagi gitu kan, Katolik juga gitu kan. Makanya istilah orang pemikirannya gitu apa sih. Nah di situ kan guru intinya itu kan orang-orang Katolik ya, Tarakanita ya, suster ya yang ngajari, biarawati ya mami, iya gitu. Dan banyak juga modelnya itu malah dipakai untuk contoh hijab, contoh jilbab. Tapi nggak apa-apa. Memang sejatinya jilbab itu sebelum Islam pun jilbab itu sudah dipakai. Jadi kita jangan merasa bahwasanya jilbab itu punya orang Islam, enggak. Kaum orang Yahudi, orang-orang jauh sebelum Islam itu sudah menggunakan jilbab ya. Nah, jadi teman-teman harus terima bahwasanya jilbab itu bukan cuma untuk orang muslim. Ya. Jadi kalau orang Yahudi punya, iya. Jadi kalau kalian tuh ngotot itu orang Islam tuh harus pakai jilbab. No, itu salah. Yang orang jilbab itu bukan bukan punya orang muslim seutuhnya gitu. Itu dari zaman dulu itu memang sudah dipakai ya. Benar Kak, duluan kaum Yahudi yang pakai ya. Ortodoks juga pakai, pokoknya itu bukan kepunyaan orang Islam ya. Kita jangan mendeklar bahwasanya itu punya kita, jadi orang Islam semua harus pakai. Makanya akhirnya kita kan jadi apa tuh namanya, tertutup gitu pemikiran kita gitu. Akhirnya kita jadi marah, panas gitu. Padahal pada saat kita tahu bahwasanya itu bukan punya orang Islam gitu ya. Cuman kita itu harus menutup aurat. Nah itu benar, kita harus menutup aurat ya. Nah auratnya kita ini tolak ukurnya sendiri masih diperdebatkan, tetapi itu biarlah menjadi intern kita sendiri saja ya. Awas Bu, kena bully fanatik Islam. Duh, kami Islam tidak salah Bu. Tante bening amat ya, Aida. Ya bukan masalah salah nggak benar, tapi itu emang kenyataannya. Ya,
Tetapi kalau penafsiran Al-Quran, ya kita tidak bisa serahkan itu kepada orang di luar Muslim. Saya juga tidak membenarkan itu, gitu. Intinya kembali lagi kita kalau merasa kita tidak puas, kalau kita merasa nggak bener kok kayak gitu, walaupun itu tertera, kita harus berpikir lagi, ditafsirkan oleh siapa? Itu dia, gitu kan ya. Jadi logika kita pakai, tapi itu bukan menjadi sumber satu-satunya, ya. Ngerti ya maksud aku. Kepercayaan juga berperan penting dalam kita tuh beriman, ya. Makanya kita tuh jadi Islam itu, jadi orang Muslim itu jangan hanya sekedar Muslim turunan. Muslim itu kalau menurut saya, mohon maaf ya teman-teman non Muslim ya, Muslim Islam itu sudah sangat ini dia kuku patah. Muslim itu udah sangat sempurna, ajaran Islam itu udah sangat sempurna, dan saya tidak membutuhkan ajaran-ajaran lain untuk perbandingannya, gitu loh. Udah nyamuk cinta. Jarang orang yang punya prinsip begini, ibu-ibu yang viral. Cari ustazah semua, ustazah saya itu untuk kehidupan, untuk gini, saya bukan ahli kitab, intinya gitu ya. Saya bukan ahli kitab ya. Yang saya ambil dari ustadz-ustadz yang ada itu adalah bagaimana cara kita menjalani kehidupan ini dengan sebaik mungkin, ya. Gitu. Itu kan harus berdasarkan dalil-dalil, Bu, ya. Saya harus menyeleksi dalil-dalil yang menurut saya penting untuk membuat saya itu berjalan dengan keyakinan yang baik dan lurus gitu. Baik loh, dikedepankan baiknya dulu ya. Dikedepankan baiknya dulu. Baik antara manusia sesama manusia, diri sendiri sesama manusia, dan pastinya kalau sudah kita mencapai itu, kita bisa mencapai Tuhan. Oke? Teman-teman, sudah itu saja intinya. Sulit, aliran sendiri. Sendiri apa? Baik menurut manusia belum tentu baik menurut Allah. Itu yang kamu salah. Itu yang kamu salah dalam memandang Tuhan. Ya. Saya kalau dengan orang yang frekuensi pemikirannya masih jauh, tidak bisa saya untuk memasukkan apa yang ada dalam pemikiran saya, gitu ya. Sama seperti saudara saya cerita sedikit ini. Jadi pada saat saya umroh, sebelum saya umroh ya, dia sangat menghujat salah satu golongan yang ada di dalam Islam sendiri gitu. Apa itu katanya? Yang habis dicerca, habis dihajar sesama Islam sendiri ya. Gak benar itu katanya. Mana ada perempuan sholat Jumat gitu. Itu sangat cetek sih, sangat dangkal sebenarnya, sangat dangkal ya. Terus aku senyum aja gitu. Because I already seen, aku sudah melihat, aku sudah paham, aku sudah tahu, aku sudah living among them. Ini sesama Islam loh, ini sesama Islam ya. Nah gitu. Terus akhirnya sampailah kita di Mekah ceritanya. Sholat Jumat, aku lagi sakit dong. Tiba-tiba pintu kamar diketok, tok. Ada apa? Aku bilang gitu kan. Sis. Gimana niat sholat Jumat? Lah, kata kau gak kate sholat Jumat. Aduh, ternyata di sini sholat Jumat. Ini dia nih. Kemarin tuh ya, sampai kita itu sampai berantem tuh ngomong. Boleh perempuan itu sholat Jumat tuh boleh,
Nggak bisa, perempuan itu mana dalilnya gini-gini. Sebaik-baiknya di rumah. Iya, sebaik-baiknya di rumah. Tetapi bisa perempuan itu sholat Jumat. Ini contoh simpelnya aja. Sampai di sana dia, oh ternyata kita tuh bisa sholat Jumat. Nah itulah kan, karena kita tidak tahu gitu, karena kita tidak tahu dan kita tuh terlalu konsep yang sudah dari kesehari-harian kita, dari lingkungan kita itu udah membentuk pola pikir kita itu sehingga sudah tidak mau menerima apapun. Udah pokoknya keras hatinya kayak gitu. Bisa kena jeratan hukum. Apa sih kamu ini Untuk itu lunakkan hati kita, buka pikiran kita, terima kritik yang masuk dan pelajari lagi. Nah, hai Vicky, namun keimanan kita itu yang kita kuatkan dengan semua kritik-kritik tersebut, dengan semua apalah ini kita sebutnya ya, polemik, dilema gitu. Kalau keyakinan kita itu sudah ada di dalam diri kita, hati kita, batin kita, mau diguncang kayak apapun gak akan bisa. Tetapi kita bisa belajar bagaimana mencintai, bagaimana lebih meyakini keyakinan kita tersebut, ya, dengan segala macam kritikan-kritikan ini gitu loh. Begitu, ngerti gak sih teman-teman? Itu pola pikir yang seharusnya kita punyai. Tap-tap layar guys. Oke, jangan kita langsung jenengan gak pakai hijab, dibully komunitasnya. Ya saya dibully, saya diketawain. Tetapi saya kembali lagi menyampaikan kepada saudara-saudara aku ya. Aku bilang jangan kita itu sama-sama menjatuhkan, mentertawakan. Karena kalau Anda sadar, yang Anda lakukan itu adalah melecehkan. Anda merasa lebih baik dari orang lain. Anda merasa orang yang belum menutup auratnya secara sempurna itu adalah seorang pendosa. Gitu ya. Nah, kembali lagi saya berpikir bahwa hal tersebut sangat personal ya. Spiritualisasi seseorang itu sangat personal gitu. Dan pandangan orang itu beda-beda gitu. Sebagai seorang muslimah yang baik, kita sama-sama saling mendoakan. Ya, kalau memang menurut keyakinan kita menggunakan atribut yang menutup aurat itu adalah suatu hal yang esensial dalam suatu dalam agama kami gitu lah. Udah itu aja ya. Salut sama usaha ibu ini yang memberikan pencerahan. Tapi apa yang kita perbuat, Doris, ya betul banget itu. Oke? Cantik kakak, terima kasih. Tapi saya yakin orang-orang yang menghujat orang lain yang belum menggunakan hijab, yang merasa bahwasanya orang-orang yang belum menggunakan hijab ataupun masih on off itu adalah orang-orang yang pendosa gitu kan ya. Saya yakin itu ilmunya itu belum dalam, barbaran itu ilmunya. Tapi juga bertoleransi. Oh, sangat saya kedepankan. Lillahi ta'ala kalau saya ya. Saya tidak, semua makhluk ini adalah ciptaan Tuhan. Ya, ciptaan Tuhan yang diberikan oleh Tuhan kasih sayangnya, yang dihidupkan oleh Tuhan dengan segala kesempurnaannya, yang dimana Tuhan membebaskan pilihan manusia itu untuk menentukan jalan kehidupannya. Ada beberapa takdir yang tidak bisa dirubah ya,
gitu. Tetapi yang lainnya Tuhan mengikuti. Ya, Tuhan mengikuti langkah kita. Gitu. Dan sistem alam itu yang akan mengatur segala hukum apa ini? Tabur tuainya, ya. Nggak jelas, ngalur ngidul. Ya, kalau pemikiran kamu ya masih dangkal ya, memang nggak akan jelas, ya. Ya, nggak akan jelas. Sikunya kenapa kakak? Emang kenapa siku saya? Apa? Kenapa siku saya? Apa sih Bu yang membangkitkan orang hidup mati di hari kiamat? Yang membangkitkan orang hidup dan mati. Bukan paham Islam kata siapa ya? Jangan salah menilai request enggak. Apa sih membangkitkan orang hidup dan mati di hari kiamat? Kamu itu ngetes saya atau apa? Jangan terlalu keras Bu. Keras kemana? Ya betul nih ya. Hidup di dunia tidak cukup berbuat saja bila tidak sholat menurut agama Islam. Itu salah. Makanya saya bilang nih orang-orang yang di sini nih ya, yang terlalu bukan saya bahasanya kasar ya, tetapi sok tahu tentang hukum-hukum Islam. Kalian itu nggak tahu. Islam itu sendiri pemahamannya itu sendiri. Kalian nggak tahu ya. Kalian tuh hanya mendengar pun, mengejudge pun itu dari luarnya saja. Ya. Jangan seperti itu. Ya. Outcome dari sholat itu sendiri adalah apa? Kebaikan. Outcome dari sholat itu sendiri kebaikan. Ya. Outcome dari sholat itu sendiri adalah kita itu mengasihi orang-orang di sekeliling kita, terutama orang-orang yang memang membutuhkan. Berbuat baik, menebarkan salam di sekeliling kita, salam dan mendoakan. Itu outcome daripada sholat itu sendiri. Jadi kalau kita nggak sholat, apa katanya tadi? Masuk neraka gitu. Lah, sholat itu sendiri adalah tiang agama. Ya. Tiang agama di dalam agama kami. Gitu. Tentu saja itu harus ditegakkan. Ya. Tentu saja itu harus ditegakkan. Gitu. Nah, loh kalian yang nggak tahu apa-apa kok langsung masuk neraka. Makanya didalamin dulu arti sholat itu sendiri apa. Sholat itu bukan untuk Tuhan, sholat itu adalah untuk kita, untuk pribadi kita. Ya, untuk pribadi kita ya. Sholat 3 waktu atau 5 ya Ibu. Kenapa harus mencari perbedaan? Kalau yang sudah dijalani saja itu tidak akan membawa mudarat. Ngerti? Jangankan 5 waktu. Esensinya sholat itu adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu lebih dekat dari urat nadimu. Setiap saat kamu mengucapkan lafaz Allah, bersyukur, ya, mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala, itu nggak usah 5 waktu, setiap detik. Itu kalau orang yang ngerti, ya. Jadi makanya saya bilang teman-teman ini sok tahu tentang pandangan Islam itu yang benar seperti apa.
Ya, salawat Nabi ya tidak masalah dengan salawat itu. Ya, kita meminta syafaat dari Allah Subhanahu wa taala karena apa? Karena dengan syafaatnya Rasulullah, ya, kita ibaratnya mempunyai wujud nyata di mana kita bisa meminta bantuan. Wujud nyata ya, Tuhan it's very big ya, very ya kita nggak usah bicara energi yang sungguh luar biasa. Terkadang manusia menginginkan wujud nyata gitu, dan Rasul ataupun pengirim pesan kebaikan itu ada di hadapan kita, ada wujudnya gitu ya. Kita menyampaikan sholawat, menjunjung, jangankan kepada Rasul yang menjembatani keimanan kita, kepada pemimpin kita pun kita mendoakan kok. Gimana sih? Kita mendoakan kan kepada pemimpin-pemimpin kita. Kalau di agama kami, kita harus mendoakan pemimpin-pemimpin kita. Cabullah. Enggak. Ada apa kalau kamu mau membahas tentang perang agama? Islam jauh dibandingkan dengan perang agama yang sudah agama lain lakukan sebelumnya. Ya. Kalau masalah perang agama, kembali lagi ini kepada konsep manusia. Tuhan tidak pernah menginginkan suatu peperangan untuk membelanya. Ya. Islam jauh dibandingkan dengan agama sebelumnya. Apakah sudah ada? Sudah ada perang agama? Sudah banyak. Jadi jangan terlalu mendoktrin orang-orang Islam, ingin mengatakan bahwasanya Islam itu tidak baik, perang agama gini-gini. Sebelumnya itu sudah ada belum perang agama? Ya, kembali lagi ini adalah bagaimana manusia membawanya. Ya, jangan bawa-bawa agama. Tidak ada agama itu untuk keburukan, peperangan, pepecahan, tidak ada. Tetapi keegoisan manusia. Ya, udah itu aja